beribadah pada minggu pagi ini, kami mengucapkan selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah pagi ini, marilah kita bersatu teduh sejenak. Selesai. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 114 ayat 1 sampai 3. Ayat 3 kita bangkit berdiri bersama. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bermazmur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik, dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, agar kami merasa aman dan tentram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah kita bernyanyi. Jalan di jalan kehidupan, hatiku pun senang tentram karena kasih Allah. Beritamu pedomanku, yakin akan kuasa-Mu, ya Tuhan Allah Bapa. Kaulah sumber hidupku yang mencukupkan nafkah. Kuasa-Mu sungguh besar, jadilah kehendak-Mu. Maha besar kuasa-Mu. Marilah kita dengar hukum Tuhan pada pagi minggu hari ini, yaitu hukum Taurat kedua dan artinya. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama. Demikianlah hukum Taurat. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Membuat sakit hati kawanmu, bikin
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah kita bernyanyi. Percaya
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel pagi ini yang diambil dari Ibrani 11 ayat 8 sampai 16. Ibrani 11 ayat 8 sampai 16 kita membaca secara responsoria. Karena iman Abraham kuat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ditujui. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang bersama-sama menjadi ahli waris janji yang sama itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, walaupun Sarah sendiri mandul, Abraham menurunkan anak cucu, padahal usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman, mereka semua ini telah mati, sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Jika aku ikut Tuhan, hati damai dan senang, semua selamat dan sentosa yang percaya padamu. Aku ikuti Kau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Aku rela menderita karena janji setiamu. Jika Tuhan ku andalkan dalam semua seteru, aku ikuti Kau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta jemaat pada minggu hari ini. Salam, selamat hari Minggu. Warta Jemaat Minggu 10 Agustus 2025. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu ke-8 setelah Trinitas, dengan topik khotbah, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Sai nol do mata ni Jehovah tu akan nama kabiari ibana. Terambil dari Mazmur 33 ayat 12 sampai 22. Kedua, amplop kotilon dan tahun transformasi tahun 2025. Pada hari ini, Minggu 10 Agustus tahun 2025, kita akan memberikan amplop kotilon dan tahun transformasi untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. Ketiga, jadwal ibadah tengah minggu diberitahukan bagi warga jemaat AKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayanan ibadah tengah minggu di gereja AKBP Mampang Perapatan yang terlampir dalam warta. 4. Pertanyaan week. Hari Selasa 12 Agustus 2025 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian week di Week 2 di Tuan Rumai Keluarga N. Siahaan, Boru Namaban di Konsistori. Week 4 di Tuan Rumai Keluarga P. Purba, Boru Hutahayan di GSG. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat Week 2 dan Week 4. 5. Persembahan diakoni. Pada hari Minggu 17 Agustus di ibadah pukul 7 bahasa Indonesia, pukul 9.30 bahasa Batak, dan pukul 17 ibadah sore, kita akan menyerahkan persembahan diakoni menggunakan amplop diakoni yang telah disediakan untuk menopang pelayanan diakoni huria. Persembahan amplop diakoni akan diserahkan saat bersalaman setelah selesai ibadah. 6. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Pada hari Minggu 17 Agustus 2025 adalah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Maka sebelum ibadah Minggu dimulai, dalam ibadah pukul 7 bahasa Indonesia, pukul 9.30 bahasa Batak, dan pukul 17 ibadah sore, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Persembahan kasih. 7. Persembahan kasih. Gereja kita telah menerima persembahan kasih dari keluarga NN berupa bunga altar. Parhalado dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pemberian tersebut. Tuhan Yesus memberkati. 8. Latihan KOR dan perayaan HUT Republik Indonesia ke-80 tahun Sekolah Minggu. Pada hari Sabtu 16 Agustus 2025 pukul 10 sampai dengan selesai, Sekolah Minggu akan mengadakan latihan KOR untuk persiapan Pesta Gotilon dan perlombaan bagi anak sekolah minggu dalam rangka perayaan HUT Republik Indonesia ke-80 tahun. Untuk informasi dan pendaftaran lomba dapat menghubungi guru sekolah minggu masing-masing dan diharapkan kerjasama dari orang tua sekolah minggu dalam mendorong anak sekolah minggu untuk mengikuti kegiatan tersebut. 9. Angklung Lansia se-AKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Senin 11 Agustus akan dilaksanakan pagelaran lansia berangklung meraih rekor muri se-AKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan dihadiri oleh 1.300 lansia bertempat di Sopo Marpirkir.
Dan dari gereja kita akan berangkat sebanyak 20 orang dari seksi lansia untuk mengikutinya. 10 workshop pemusik dan pemandu lagu. Pada hari Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 7.30 sampai dengan selesai, Markuria AKBP Mampang Perapatan akan mengadakan workshop pemusik dan pemandu lagu bertempat di gedung gereja dan GSG. Diberitahukan kepada pelayan musik dan pemandu lagu untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. 11. Perayaan Kebangkitan Remaja. Sesuai dengan program Remaja AKBP Mampang Perapatan tahun 2025, akan diadakan perayaan Kebangkitan Remaja pada hari Minggu 13 Agustus 2025 di kebaktian 7 pagi bahasa Indonesia dan 9.30 bahasa Batak. Adalah puncak perayaan Kebangkitan Remaja dengan tema generasi transformatif, berakar dalam iman, tumbuh dalam karya. Berikut diberitahukan kegiatan pra-praheon sebagai berikut. 1. Night of Worship atau NOW. Pada hari Sabtu 23 Agustus 2025 pukul 17 sampai dengan 19 bertempat di AKBP Mampang Perapatan akan diadakan Night of Worship. 2. Latihan KOR. Diberitahukan kepada seluruh remaja untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan tersebut. 12. Doa bersama dan long march merawat lingkungan hidup. Pada hari Senin 18 Agustus 2025 pukul 6 pagi sampai dengan selesai, bertempat di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat akan diadakan doa bersama dan long march merawat lingkungan hidup, khususnya Danau Toba dan Tapanuli Raya sekitarnya. Kegiatan ini akan dihadiri jemaat distrik 4. Kegiatan ini akan dihadiri jemaat dari 4 distrik: AKBP Distrik 8 DKI Jakarta, AKBP Distrik 19 Bekasi, AKBP Distrik 21 Banten, AKBP Distrik 28 Deboskap. Kita akan berdoa bersama, berjalan bersama, dan bersaksi bersama yang dipimpin oleh Opui Epurus AKBP. Dan dari gereja kita akan diberangkatkan sebanyak 30 orang. Warga jemaat sakit, marilah kita bawa dalam doa warga jemaat kita yang sakit, terdapat 7 orang. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 14. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 15. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seseorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Keuangan terlampir. Persembahan, ucapan syukur, dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan Allah, sumber kehidupan, damai dan senang.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Horas, Shalom. Wah, masih banyak mungkin yang terganggu ya karena jam malam agak larut malam ya, baru bisa istirahat karena malam senandung bona pasugit. Baik Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini dari Mazmur 33 di ayatnya ayat 12 sampai ayat 22. Saya akan baca untuk kita dalam terjemahan versi kedua. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia memilih semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala perbuatan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya pasukan. Seorang pejuang tidak akan diluputkan oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Bagaimanapun tangkasnya, dia tidak membuat orang luput. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ia karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami sebagaimana kami berharap kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, hidup kita di zaman sekarang hampir di setiap tempat ada kamera CCTV yang tentu ini bisa mencatat atau merekord apa yang bisa dijangkaunya, termasuk kalau kita melintasinya. Bahkan ada dengan khusus untuk mengamati orang tertentu dipakai sedemikian rupa. Ada di jalan raya, di kantor, ya mungkin di rumah juga, di mall sedemikian rupa, bahkan di saku lewat ponsel sedemikian rupa. Itu artinya apa, saudara-saudaraku? Masyarakat kita sekarang ini atau lingkungan kita sekarang ini ya sepertinya diawasi dengan tanda petik. Baik itu oleh polisi, oleh atasan kita di tempat kerja, bahkan di rumah ya sedemikian rupa, bahkan oleh media sosial. Tapi saudara-saudara, ada satu yang lebih canggih dari CCTV dan sudah lama ada. Bukan hal yang baru dan bukan teknologi yang pasti punya keterbatasan. Yang satu ini yang unik adalah sebentar kita buka saudara-saudaraku Amsal 15 di ayat 3. Walaupun berbeda mungkin Alkitab terjemahan kita,
kita akan baca bersama-sama supaya kita ingat bahwa pengawasan yang khusus ini saudara-saudara benar-benar ada, ya, dan tentu mengawasi kita semua. Silakan yang sudah buka, mari kita baca bersama-sama. 2 ya. Mata, belum buka ya, maaf. Sudah kita baca Amsal 15 ayat 3. 15 ayat 3. Kita baca bersama. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang yang baik. Saudaraku, bedanya pengawasan Tuhan, ya, walaupun di sini ada disebutkan tadi mengawasi orang jahat, sebenarnya bukan mau mencari kesalahan dan bukan untuk mau menghukum cepat-cepat atau segera mungkin, tetapi pengawasan, ya, yang tentunya melekat di bumi ini, melekat di sekitar kita dari Tuhan, itu adalah untuk memberi perhatian khusus dan melindungi mereka yang takut akan Dia, melindungi orang yang berharap atau menanti-nantikan Dia. Kata mata tertuju, saudara-saudara, dari bahasa aslinya ini berarti adalah perhatian yang fokus, seperti mata seorang ayah yang mengawasi terus anak-anaknya atau anak kecilnya sedemikian rupa untuk, ya, menyeberang jalan. Jadi kalau menyeberang jalan anaknya sedemikian rupa, kan ayah biasanya memperhatikannya supaya jangan ada gangguan, supaya anaknya bisa, ya, lewat dengan selamat. Seperti itu kata fokus atau kata tertuju yang dipakai dalam Alkitab untuk menyebutkan atau mengatakan bagaimana pengawasan Tuhan kepada kita. Jadi bukan sekadar melihat sepintas, saudara, tetapi memusatkan pandangan. Dan di kota, di dunia atau di kota-kota besar seperti kota kita, tempat kita tinggal, kalau kita misalnya sering merasa jadi seperti angka statistik, ya, angka statistik oleh pemerintah kita atau oleh orang siapa saja pun, tapi Tuhan memandang kita bukan sebagai angka, bukan sebagai nomor, bukan sebagai statistik biasa, melainkan pribadi yang sangat berharga, pribadi yang sungguh Dia kenal dengan baik, saudara-saudara. Itu maksudnya dengan mata tertuju atau mata yang fokus. Tidak hanya tahu kita ada, saudara-saudara, kan bisa saja kita tahu ada orang di sekitar kita, ya, tapi Tuhan bukan hanya sekadar tahu, tapi Dia peduli, Dia memantau, dan tentunya siap bertindak untuk kebaikan kita. Mata Tuhan ada di mana-mana, tapi di mana-mana tadi bukan untuk mencari kesalahan, dan kalaupun ada kesalahan bukan mau menghukum sesegera mungkin, tapi mau memperhatikan kita sedemikian rupa dan memberi tentunya hal yang baik, bertindak untuk kebaikan kita. Lalu makna kata takut kepadanya. Saudara-saudara, kata takut ini jangan terus berpikir, ya, takut dalam arti terus, ya, seperti ada kepanikan, ya, misalnya ada razia, ya, ada polisi sedemikian rupa, ya, ada kesalahan kita terus ada takutnya sedemikian rupa, ya, bukan seperti itu kata takut yang dipakai di sini. Tapi takut itu adalah rasa hormat atau takwa, rasa hormat yang mendalam. Ya, itu saudara-saudaraku, ada kesadaran bahwa hidup ini adalah milik Tuhan, dan setiap keputusan kita harus mempertimbangkannya tentu di hadapan Dia yang mencipta, memelihara kita. Ya saudara,
kita juga harus ingat memang sebelum ayat bacaan kita tadi, ya mulai dari ayat 1 itu adalah memberitahukan kepada kita bahwa kita ini dicipta oleh Tuhan. Tapi sekarang bukan hanya dicipta, tapi kita juga dipelihara, diperhatikan sedemikian rupa. Nah, di situ kita memahaminya kata takut tadi, ya, bahwa kita akan dengan sepenuh tanggung jawab mengambil keputusan di hadapannya. Nah, untuk kota kita atau untuk kehidupan kita sehari-hari, saudaraku, ya, dalam konteks kota besar, dengan takut kepadanya itu berarti, ya, kita hidup tidak sesuka hati kita atau seenak, ya, seenak diri kita saja. Walau mungkin ada peluang terbuka, tidak memanipulasi data kantor, tidak curang dalam bisnis, tidak selingkuh meski ada kesempatan. Ingat, mata Tuhan ada di mana-mana. Perlu ada rasa takut untuk kita. Minggu kemarin saudara-saudara dari tempat yang jauh, yaitu kalau saudara-saudara tahu, ya, Serdang Bedagai, ada seseorang menyampaikan kepada saya, "Amang, saya mengalami pergumulan." Apa itu? Di tempat kerja kami biasa, kalau sudah dikasih anggaran sekian, dipakai atau tidak dipakai, habis atau tidak habis, itu tidak lagi nanti dibukukan. Kalau saya kembalikan, itu tidak akan dikembalikan lagi ke kas. Padahal saya bergumul, karena yang saya beli sebenarnya tidak sampai menghabiskan uang yang telah dikeluarkan tadi. Lalu kembalikan saya, iya tapi tidak dicatat lagi nanti. Ya udah, buat aja, pakai semua uang. Kalau ada barang lebih, tetap simpan dan beritahu ini hasil pembelian dari barang itu. Kalau lebih, ya udah, kan ada lebih di kantor. Oh iya, teman-teman kami biasanya sisanya dikantongi katanya. Saudara, jadilah di situ menjadi lilin, saya bilang, di tempat kerjamu. Tapi yang pasti, kalau kamu mengikuti seperti itu, kamu dilihat oleh mata Tuhan. Dan saya bersyukur, ya, sebab dia katakan saya akan lakukan hal sedemikian. Saudara-saudaraku, jika kita sudah memperhatikan tadi dua kata yang sangat penting, yang pertama tadi tertuju, dan yang kedua adalah takut. Tertuju mata Tuhan kepada kita, lalu dari kita juga ada takut dalam hormat, takut dalam rangka menghargai, sebab keputusan yang kita ambil itu keputusan yang Tuhan tahu, dan tentunya kita juga akan pertanggungjawabkan sedemikian rupa. Karena itu saudara-saudara, di tengah-tengah kehidupan ini perlu juga kita pahami, kalau kita benar-benar sadar bahwa Tuhan memperhatikan kita, tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia, tentunya kita akan semakin, ya, bersuka cita dalam kehidupan kita ini. Mari kita perhatikan lagi penjelasan dari ayat 13 sampai ayat 15. Bahwa di sini menggambarkan Tuhan yang melihat semua anak manusia, menegaskan bahwa Ia memantau seluruh bumi, tapi bukan sekadar, ya, memantau saja, tapi saudara-saudaraku, ya, kita di tengah-tengah dunia atau kota besar kita. Tadi saya katakan, ya, kita tidak sekadar angka, nomor atau hitungan statistik, tapi memang orang lain juga mungkin tidak begitu memperhatikan kita. Ada saudara-saudara merasa seperti itu, tidak diperhatikan oleh orang lain? Saya yakin ada. Ketika kita naik bis, angkutan umum, kita masuk, ya, karena ini saya alami juga sedemikian rupa mengamati kehidupan warga, banyak yang tidak peduli.
walaupun sudah ditulis di situ utamakan ya ada orang-orang kalangan tertentu sedemikian rupa, tapi yang lain membiarkan. Dia duduk saja di tempat itu ya sedemikian rupa. Lalu pikiran saya begini, sudah ada aba-aba, sudah ada tanda, sudah ada ya tanda pengingat, tapi tidak juga ada orang masuk yang butuh sebenarnya untuk tempat itu, atau yang seharusnya yang baru datang itu yang lebih wajar masuk di situ, tapi tidak diperhatikan sedemikian saudaraku. Ditambah lagi dengan alat-alat sekarang ini yang mengurangi kepedulian kita kepada lingkungan kita saudara-saudara, atau lingkungan orang lain di samping kita, dengan ada dimasukkan ke kuping rata-rata kita punya ya sedemikian saudaraku, yang ada keluhan di samping tidak diperhatikan sedemikian rupa. Tapi ingatlah saudaraku, dan inilah keagungan daripada Tuhan kita, Tuhan tetap memperhatikanmu. Ada enggak pergumulanmu saudara-saudaraku? Mungkin orang di sekitarmu tidak peduli, tidak memperhatikanmu. Sudah salaman sedemikian rupa, tapi karena kebiasaan kita salaman asal salam saja, kadang tidak memperhatikan apa yang sedang berkecamuk di dalam diri kita. Memang sewajarnya bersalaman itu harus pandang saudaraku, harus lihat ya mata, sebab ini bukan hanya kata orang-orang tua, tapi itu juga sebenarnya adalah bagian yang benar dari kejiwaan kita, bahwa mata itu adalah jendela apa mata ini, Amang dan Inang? Jendela hati. Di sini akan terlihat apakah ya jujur dari hatinya dia senyum. Di sini akan terlihat ya apakah dia berpura-pura. Di sini akan terlihat juga kalau ada bebannya, itu akan terlihat berat ya matanya sedemikian rupa. Lalu ketika kita melihat tentunya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan harus mengatakan, Ailas doroham nuaing, ada sukacita enggak sekarang? Itu cara kita untuk memulai percakapan. Tapi ingatlah saudaraku, kalaupun saudara-saudara di sekitar kita tidak memperhatikan kita, tidak peduli dengan kita, jangan terus ya berputus asa, sebab Tuhan memperhatikanmu dan akan mengarahkanmu tentunya kepada jalan di mana kamu bisa untuk hati-hati kalau saya pakai kata ini saudara-saudaraku, untuk mencurahkan isi hatimu. Jangan sembarang mengucapkan atau ya mengekspos isi hati, expose yang salah, itu bisa ya menyesatkan untuk kita, atau mungkin bisa juga untuk menjebak kita sendiri. Karena itu curahan hati yang ada itu tetap bawa dalam Tuhan, supaya kita dituntun kemana kita mau mencurahkannya. Saudara-saudaraku, menarik lagi kalau kita memperhatikan di ayat 16 dan 17. Saya akan baca karena ini bagi saya sangat menarik dan saya renung-renungkan dalam kehidupan. Ya, saya akan baca kembali untuk kita. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya pasukan. Seorang pejuang tidak akan diluputkan oleh besarnya kekuatan. Banyak orang berharap ya kalau ini seorang raja tadi digambarkan, ada pasukannya begitu besar, ada ya peralatan perangnya begitu canggih, sama seperti Firaun ya, dengan andalan ya kereta kudanya sedemikian rupa. Wah, dia berpikir akan mudah mengalahkan Musa dan juga umat yang telah diizinkan Tuhan keluar dari Mesir. Tapi ternyata apa saudara-saudara? Ya, besarnya pasukan, kemudian besarnya kekuatan, ternyata tidak ada apa-apanya. Karena ada kuasa yang lebih kuat
dari itu semua. Ada lagi dua orang yang berhadapan, kita ingat ya. Satu orangnya tinggi besar, lengkap dengan ya semua peralatan untuk melindungi diri. Ya, tapi yang satu lagi orangnya lebih pendek, jauh lebih pendek, kecil dan sederhana. Peralatannya untuk membentengi dirinya tidak ada. Ingat saudara, itu adalah siapa dengan siapa? Siapa dengan siapa itu, saudara-saudaraku? Ya, Daud dengan Goliat. Iya, hanya dengan batu kecil, peralatan yang sederhana, tapi bisa mengalahkan yang lengkap tadi. Perlindungan menurutnya sudah bisa, kalau senjata-senjata yang lain pun, senjata tajam apapun sudah bisa melindungi dirinya. Tapi ada kuasa Tuhan. Di titik tertentu, di titik yang tepat, Tuhan arahkan ya umban yang telah dipakai oleh Daud. Saudaraku, karena itu kalau kita melihat di sini ya, di ayat berikutnya lagi dikatakan kuda adalah harapan sia-sia. Ini adalah apa juga bagian peralatan perang waktu itu untuk mencapai kemenangan. Bagaimanapun tangkasnya, dia tidak akan membuat orang luput. Saudara, kuda perang tanda petik ya, itu zaman dulu simbol supremasi militer. Tapi untuk kita di kota besar sekarang ini, kuda perang atau kekuatan tadi ataupun ya di sini dengan pasukan yang besar, itu berarti tentunya bukan lagi alat-alat perang ya secara fisikal, tapi itu sekarang adalah mungkin harta, uang, koneksi, teknologi. Wah, hebat ini sekarang ya. Kami sudah punya teknologi sedemikian rupa. Kami sudah punya modal sedemikian rupa. Ada gelar akademis lagi. Ya, kita bukan merendahkan gelar akademis, itu perlu. Tapi ada juga orang berpikir dengan sudah ada gelar akademis, sudah otomatis akan mampu menghadapi dunia ini. Atau juga ada posisi-posisi strategis. Saudara-saudara, ini mungkin menjadi kuda perang dianggap oleh orang. Ya, tapi orang yang takut akan Tuhan tidak akan mengandalkan itu sebagai kekuatannya untuk menaklukkan atau untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Pemazmur ini mau mengingatkan kita, itu semua penting. Penting saudara, sekolah penting, mencapai gelar posisi yang strategis itu perlu, ya, uang perlu, tetapi bukan penentu keselamatan sejati. Ya, ini bisa kita lihat ya, jabatan tertentu yang strategis justru bisa menjatuhkan orang. Uang, kekayaan yang besar seringkali kita lihat justru membuat orang menjadi hancur. Rumah tangga bisa banyak uangnya, tetapi di dalamnya tidak benar-benar takut akan Tuhan, justru kekayaan mereka bisa merusak keluarganya. Saudaraku, bagian yang akhir ayat 18, 19 dan nanti 20, 22 kita mau lihat juga bahwa kasih setia Tuhan itulah yang menjadi perisai di tengah-tengah krisis atau di tengah-tengah keadaan seperti yang kita gambarkan tadi. Dikatakan di situ bahwa Tuhanlah memelihara jiwa dari maut dan memelihara hidup pada masa kelaparan. Di sini ada kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah goyah kepada umatnya. Janji Tuhan tetap teguh. Menarik sekali saudaraku kalau kita tadi membaca Ibrani 11 dan dipilih agak panjang itu menceritakan Abraham. Coba kita ingat dulu Abraham dengan janji ya dari Tuhan sedemikian rupa. Pernah ingat Bapak Ibu Saudara, Abraham dipanggil oleh Tuhan. Dari sebenarnya kalau mereka itu kan sudah ada tempatnya sedemikian rupa, sudah ada budayanya sedemikian rupa, tapi Tuhan panggil, bagaimana panggilan Tuhan?
keluarlah dari keluargamu, keluarlah dari zona amanmu sekarang. Lalu Tuhan katakan kemana? Ini yang menarik saudara-saudaraku. Tuhan tidak mengatakan tempat tertentu. Jangan berpikir ketika Abraham dipanggil, disuruh keluar, sudah diberitahu akan ke Kanaan. Tidak. Tapi tadi dikatakan di situ ke tempat yang akan ditunjukkan, tempat yang akan. Yang akan itu kan belum ditunjuk yang mana, tapi akan. Saudaraku dan kita juga seperti itu dalam kehidupan ini. Tuhan menuntun kita ke tempat yang akan. Itu berarti kita menggantungkan harapan kita kepada Dia. Dan kita ingat bagaimana ya ketika Abraham sampai ke Kanaan itu ditunjukkan, apakah sudah terus menetap di situ? Oh tidak. Masih pergi lagi ke Mesir, masih lagi pergi ke tempat yang lain dibawa oleh Tuhan. Dan sampai akhirnya tadi diceritakan kepada kita, sebenarnya bukan itu yang mau ditetapkan oleh Tuhan, tapi akan ada lagi. Itu bagian akhir dari bacaan kita tentang Abraham tadi. Dan dihunjuk itu kemana? Kepada yang akan dibangun oleh Tuhan, dijanjikan. Dan itu tentu adalah di dalam Yesus Kristus, saudara. Jadi itu ada janji tadi sedemikian rupa. Nah di dalam perjalanan seperti itu, ya disitulah kita lihat bagaimana janji Tuhan tetap ada. Janji Tuhan ya tidak goyah, akan terus menuntun. Jadi kalaupun ada di sekitar kita saudara-saudara yang kita lihat berbeda-beda sepertinya tadi ya, kita udah sampai di satu tempat, oh inilah ya aku udah nyaman di sini. Tunggu dulu, tetap ingat Tuhan. Sebab Tuhan akan menuntun perjalanan kita. Sedemikian rupa saudara-saudara. Jadi jangan pernah terus merasa, oh sudah ini aku ada di sini terus, lalu kita membangun diri kita sedemikian rupa, kita sepertinya orang penguasa, lalu kita melupakan Dia. Tidak. Ya kita boleh di tempat itu, tapi ingat harus tetap kepada Dia yang menuntun kita. Dan ingat janji Dia tidak pernah ya. Janji Tuhan tidak pernah lepas, janji Tuhan tidak pernah diingkarinya, janjinya tetap setia. Nah karena itu saudara, apakah saudara ada mengalami gangguan dalam pekerjaan? Maaf, sebab saat ini kan kita, kalau kita melihat ekonomi kita sekarang ini mungkin ada pengurangan ya pekerja, lalu kita ada mengalami bagian itu. Jangan cemas saudara, Tuhan tetap ingat janjinya menuntun kita seperti Abraham akan dituntun. Atau ada yang sakit mendadak saudara-saudaraku, saudara-saudara, lalu kita terus berkata, wah aku tidak lagi ada apa-apanya sekarang, aku sudah sakit seperti ini. Tunggu, tetap Tuhan kita setia, berharap kepadanya. Orang sakit pun ya, kalaupun belum sembuh, tapi Tuhan bisa pakai untuk tujuan Tuhan saudaraku. Bahkan maaf, di rumah sakit pun yang sakit bisa menjadi penginjil saudara. Ya bukan satu dua kita lihat itu. Tapi dia sadar, oh aku ditempatkan Tuhan di rumah sakit ini sekarang istirahat atau mengalami gangguan. Tapi pasti ada tujuan Tuhan. Dia memegang tanganku. Ya, di situ tentunya ya ada transformasi kehidupan, lalu dia menjadi penginjil saudara-saudara di tempat mana dia sedang dirawat. Ada keruntuhan bisnis saudara, ya saya katakan tadi dunia sekarang ini kan ekonominya tidak aman-aman saja, tidak baik-baik saja. Tapi kalaupun ada, jangan terus berputus asa saudaraku, janji Tuhan tetap setia. Dan ada tekanan mental karena banyaknya beban sekarang ini, Tuhan setia untukmu. Mata Tuhan tertuju, mata Tuhan fokus, mata Tuhan memperhatikan. Tapi bagi orang yang takut, yang mau benar-benar hormat, mau mengharap menanti-nanti dari Tuhan. Itu ayat 20 dan ayat 22 saudara-saudaraku. Supaya kita
mau menantikan Tuhan. Ketiga ayat ini mau mengajak kita menantikan atau berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan, saudara-saudaraku, itu artinya kita senantiasa mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, ya. Menanti bukan sekadar halte. Tahu halte ya? Saudara-saudaraku, halte diam duduk menunggu bis, bukan. Tetapi di saat seperti itu kita aktif. Kita aktif. Saya selalu senang dengan pengalaman Daud ketika dikejar-kejar oleh Saul. Akhirnya dia masuk di goa sedemikian rupa, ya, goa Adulam namanya. Lalu dia di saat itu minta pertolongan kepada Tuhan. Utuslah yang mau menolongku. Itu doanya. Tapi saudara, yang diutus oleh Tuhan datang ke gua itu benar ada. Tapi mereka mau menolong enggak? Mau menolong, tapi aneh. Anehnya bagaimana? Yang diutus yang ada di situ adalah orang-orang bermasalah. Yang dikejar-kejar, ya, dikejar-kejar debt collector. Yang punya pergumulan, ada 3 kategori itu. Yang sedang teraniaya sedemikian rupa. Lah, ada 400 orang saudara-saudara yang datang ke gua itu, tapi bermasalah semua. Padahal Daud meminta supaya diutus yang dapat menolong. Tapi apakah Daud melarikan diri? Apakah stresnya makin tinggi? Tidak, saudara. Tapi disitulah dia bertransformasi dengan orang-orang yang bermasalah itu. Sekarang dia pelan-pelan, ya, dengan mereka ada komunikasi sedemikian rupa. Pada akhirnya dia bisa bersama dengan orang ini. Lalu inilah cikal bakal dia memimpin banyak orang, saudara. Dan akhirnya menjadi seorang raja terbesar untuk Israel dalam Alkitab. Membentuk Israel Raya. Saudaraku, di saat ada seperti itu pergumulan, ketika kita membutuhkan pertolongan, jangan terus berputus asa kalaupun berbeda dengan konsep kita dengan yang ada di sekitar kita. Tetapi di saat seperti itu bergantung kepada Tuhan, maka kita akan diubahkan atau bertransformasi sedemikian rupa. Lalu muncullah sebutan Noen yang terluka menyembuhkan. Itu Noen yang memakai kata itu, yang terluka yang menyembuhkan. Saya terluka, tapi saya dapat menyembuhkan. Orang yang juga terluka, ya, lukanya berbeda dengan luka saya, tapi saya bisa menyembuhkan oleh kasih Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita sekarang, Dia tertuju melihat kita. Dia memperhatikan kita, bukan untuk menghukum kita, tapi sedemikian rupa mau membentuk kita. Tapi kita juga harus takut kepada Dia, menanti-nanti Tuhan kita, maka kita akan menjadi orang yang bersukacita seperti yang disebutkan oleh pemazmur. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di minggu ini kami diingatkan bahwa di tengah-tengah kehidupan kami di kota besar, acap kali banyak orang tidak peduli, tidak memperhatikan, dunia kami tidak memperhatikan. Tapi kami bersyukur Tuhan memperhatikan kami. Tuhan peduli memelihara kami. Karenanya Tuhan, ajarlah kami, kuatkan kami dengan roh-Mu, senantiasa takut kepadamu. Dan kami juga terus menanti-nanti, berharap hanya kepada Tuhan. Di saat seperti itu, walaupun ada pergumulan kami, tantangan kami akan dikuatkan. Kami akan diubahkan menjadi orang yang mampu, walaupun ada kelemahan kami, tapi mampu untuk melakukan sesuatu yang berharga bagi orang di sekitar kami
dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkanlah kami masing-masing. Dan jika ada pergumulan kami sekarang pun secara pribadi yang tidak sempat atau tidak mungkin kami ceritakan kepada orang di sekitar, tapi Tuhan tahu, tunjukkanlah Tuhan jalan keluar. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk aktivitas kami secara pribadi ataupun bersama dalam pekerjaan rutin kami seminggu ini, Tuhan sertai berkati kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan bersama kami di HKBP Mampang Perapatan selama seminggu, melalui kegiatan di WEG, di 6 WEG, juga di kategorial. Ya Tuhan, kuatkan kami senantiasa, gairahkan kami supaya kami membagi waktu, membagi potensi diri kami untuk boleh beraktivitas bersama dengan saudara-saudara seiman. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang tidak bisa bebas beraktivitas. Amang Natades Manik, Amang Pesta Robert Siahaan, Mang Sihol Ambarita, Inang Nyonya Silalahi Borogurning, Amang Sintua Agustinus Simajuntak, Amang Sudianto Sigalingging, dan Christopher Jonathan Andrew Hutajulu. Tuhan, mereka ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang rawat jalan, tapi semuanya kami bawa Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa, yang senantiasa membimbing mereka, bahkan memberkati mereka untuk kesembuhannya. Ada 25 orang saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran pada minggu ini. Kami serahkan mereka ke tangan-Mu dalam sukacita pertambahan hitungan tahun usia bagi mereka, supaya benar-benar ya Tuhan menyerahkan diri di hadapan-Mu dan memohon perjalanan mereka ke depan atas pimpinan Tuhan membawa sukacita dan pertumbuhan yang baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan bersama kami di tingkat distrik, bahkan ada beberapa distrik bersama dengan HKBP untuk berdoa, untuk merawat alam, terutama untuk sekitar Danau Toba. Ya Tuhan, ajarlah kami juga boleh membagi waktu kami untuk boleh bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, dan kami juga mohonkan pimpinan kami, baik dari Epurus, demikian juga Preses, supaya memimpin dengan hikmat dari Tuhan dalam kegiatan doa bersama ini. Tuhan, demikian juga para lansia warga HKBP sedistrik dan diikuti oleh dari HKBP Mampang Perapatan juga besok hari akan mengadakan kegiatan dalam rangka kebersamaan sampai ada hitungan 1.300 orang untuk memainkan angklung, menaikkan pujian, dan hal ini akan dicatat oleh Muri. Oleh karenanya Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu, lindungilah mereka semua, baik yang mempersiapkan diri sejak hari ini untuk esok, beri kesehatan, panitianya juga sedemikian rupa Tuhan, Engkau yang memelihara mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup dan doa kami ke tangan-Mu, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Di saat kita bernyanyi, kita menyerahkan persembahan kita. Pergunakanlah hidupku
menyaksikan karya keselamatanmu, agar orang yang berdosa beriman kepadamu. Tinggallah dalam hatiku, Rohmu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayanimu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih damai sejahtera.